كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Al-Kalam ini yang salah satunya adalah Al-Kalam Podcast. Yaitu kami akan berbincang-bincang tentang bahasa Arab, dan temanya kali ini adalah pentingnya belajar bahasa Arab dan metode belajar bahasa Arab dengan yang efektif. Sebelum itu kami ingin berkenalan dengan ustadznya dulu, yaitu Ustadz Nuryanto selaku founder dari Al-Kalam ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, seberapa pentingnya sih kita menuntut ilmu sebagai seseorang baik siswa atau mahasiswa atau sebagai dewasa? Itu seberapa pentingnya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Allah sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan program dakwah bahasa Arab melalui podcast Al-Kalam. Ya, alhamdulillah ini langsung dibawakan oleh host kita, ya. Kalau di sana ada artis Aldibaran, ini samping saya ini salah satu pembelajar bahasa Arab juga, namanya juga sama, Aldibaran, dan insya Allah tidak kalah gantengnya, ya. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan menarik dari Akhi Aldi bahwa pentingnya menuntut ilmu ini, bahwa seorang muslim sejatinya sangat harus terus menuntut ilmu karena merupakan kewajiban bagi setiap seorang muslim untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka landasan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu ini menjadi dorongan kita untuk terus menuntut ilmu hingga akhir hayat. Dan juga Allah dalam Al-Quran berfirman sangat murka atau menegaskan bahwasanya kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah engkau samakan orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Maka di sini kedudukan orang yang berilmu tentunya tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak berilmu dari sisi kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa pentingnya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, keluar untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan balasan berupa surga. Artinya ilmu ini menjadi sebuah landasan yang akan membimbing seorang muslim untuk beramal sehingga Allah akan mudahkan dia menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan orang-orang yang berilmu ini Allah akan, semua makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit akan selalu mendoakan. Bahkan hatta ikan hut, ya, itu selalu mendoakan untuk golongan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu ini tergolong syahid, ya Aldia. Karena dengan menuntut ilmu sebagai warisan para anbiya berupa ilmu itu, makanya dalam sebuah hadis al ulama'u warasatul anbiya, ya. Orang-orang yang berilmu atau para ulama merupakan pewaris para nabi. Dari siapa? Dari sisi keilmuannya, ya. Yang menjaga keilmuan setelah para nabi adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Maka derajat orang-orang yang berilmu ini mestinya mendorong kita untuk terus bersemangat menuntut ilmu. Kalau seandainya saya sejak kecil itu bisa waktu terulang lagi, saya tetap, yang kita rindukan adalah lebih giat untuk dalam rangka menuntut ilmu. Ya, seperti itu Aldi. Oh ya. Ustadz, itu kalau yang bagian yang untuk menuntut ilmu, ya, sekarang untuk fokus ke
untuk menuntut ilmu dalam bahasa Arab. Bagaimana landasannya itu? Kenapa kita harus belajar bahasa Arab ya? Iya. Jadi ada beberapa landasan sebagai seorang muslim untuk terus belajar bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kalau kita bicara bahasa Arab, jelas tentunya kita juga bicara bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Dalam artian Allah sudah menetapkan bahasa Al-Quran ini dengan bahasa Arab, sehingga dengan bahasa Arab ini kita berpikir dan untuk terus belajar memperdalam bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya seorang muslim itu tidak bisa terlepas dari bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dari hal sepele saja kita bersyahadat dengan bahasa Arab ya. Kemudian dari mulai mendirikan sholat, adzan dan iqomah itu kita berbahasa Arab ya. Semuanya berbahasa Arab. Bahkan ketika sholat, semua bacaan sholat ya berbahasa Arab. Maka sangat ironis sebenarnya kalau seandainya seorang muslim itu tidak mengenal dengan bahasanya sendiri, bahasa agamanya ya. Karena bahasa Arab ini merupakan bahasa umat Islam, bagian dari agama Islam. Kalau seandainya bahasa Arab tidak dipilih oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab tidaklah lebih dari bahasa-bahasa negara-negara yang lain atau kaum-kaum yang lain. Tapi karena bahasa Arab ditunjuk oleh Allah sebagai bahasa Al-Quran, menunjukkan kemuliaan bahasa Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga ya Aldi ya, bahwasanya bahasa Arab ini kunci daripada semua ilmu agama ya. Karena semua ilmu yang diwariskan oleh Nabi melalui para sahabat, tabi'in dan seterusnya merupakan semuanya berbahasa Arab. Jadi barang siapa yang menguasai bahasa Arab tentunya akan memudahkan membuka keilmuan agama Islam yang begitu luas. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan syarat seorang mufti, seorang yang bisa berfatwa, mengeluarkan fatwa itu harus bisa bahasa Arab. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat Aldi ya, bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan bahasa Arab ini bahasa surga. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan riwayat Anas bin Malik bahwa yadkhulu ahlul jannah ya, yadkhulu ahlul jannah ala tuli Adam. Jadi ketika ahlu surga itu masuk ke dalam surga, itu tingginya seperti halnya Nabi Adam. Ya, sitina diro'an, 60 hasta. Dengan hasta para malaikat. Kemudian ala husni Yusuf, setampannya setampan Nabi Yusuf. Kemudian juga ala miladi Isa, seperti seusia Nabi Isa, salasun wa salasuna, 33 tahun. Dan yang terakhir ini yang menarik, bahwasanya mereka ini ala lisani Muhammadin, mereka menggunakan bahasanya Nabi Muhammad, yakni bahasa Arab. Para ulama sebagian berpendapat bahwa bahasa di surga itu adalah bahasa Arab. Maka kalau kita belajar bahasa Arab ya anggap saja kita melayakkan diri sebagai ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin gitu ya. Itu mungkin beberapa landasan kenapa kita belajar bahasa Arab. Contoh Aldi ya yang menarik dari sholat saja. Kita dari mulai takbir kita bahasa Arab, Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita itu memahami bahasa Arab dari sisi susunannya. Tentunya sholat akan lebih khusyuk. Karena sholat ini merupakan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kualitas sholat itu bisa khusyuk karena kita memahami bacaan sholat. Bukan karena konsentrasi loh ya. Kalau konsentrasi, kita konsentrasi seperti melihat satu titik. Iya, kayak melihat satu titik gitu. Nah, itu kurang tepat. Khusyuknya dalam sholat itu bisa diraih dengan memahami bacaan sholat. Setiap lafaz yang kita lafalkan itu kita pahami, kita resapi, kita yakini tasbihnya, takbirnya, sehingga sholat kita itu bermakna. Ya,
Bahkan seandainya kita sholat nafilah atau sholat sunnahnya tidak banyak, tapi kita memahami setiap sholat fardu itu dengan baik, dengan khusyuk, dengan memahami setiap maknanya, itu lebih baik, lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka kewajiban kita itu adalah belajar bahasa Arab. Ustadz, kalau yang dari secara hukumnya ya Ustadz ya, kalau belajar bahasa Arab itu hukumnya apa Ustadz? Hukum mempelajari bahasa Arab ya, secara umum bahwa mempelajari bahasa Arab hukumnya adalah fardu kifayah. Oh, berarti bukan fardu ain ya? Bukan. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang diwakili salah satu dari sebuah kaum, sehingga jika sudah ada yang melaksanakannya menjadi gugur bagi yang lainnya. Tapi menurut pendapat ulama, justru fardu kifayah ini menunjukkan keafdolan daripada fardu ain. Bahkan para ulama mengatakan fardul kifayah afdolu min fardul ain, li'anna fa'ilahu yasuddu masaddal ummah, karena sesungguhnya orang yang melakukan atau mempelajari ilmu yang sifatnya adalah fardul kifayah, pada hakikatnya dia membantu menyelesaikan permasalahan umat yang diwakili olehnya, sehingga menunjukkan bahwasanya fardul kifayah ini lebih utama daripada fardul ain. Ya. Berarti ke arah keutamaannya. Keutamaannya. Jadi contoh, kita mempelajari ilmu mengurus jenazah, secara hukum adalah fardu kifayah, tapi bagi secara pribadi yang mempelajarinya adalah sebuah keutamaan, karena dia mempelajarinya untuk orang lain, untuk menyelesaikan masalah umat. Ya, jadi salah kaprah jika kita mengatakan fardu kifayah itu menunjukkan sebuah kewajiban yang kita nomor sekiankan. Malah justru menurut pendapat ulama, fardu kifayah itu lebih utama daripada fardul ain. Oh. Tapi juga Aldi ya, bahwasanya ada ulama yang berpendapat mempelajari bahasa Arab ini adalah fardu ain, wajib bagi seorang muslim, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama, dan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Ya, ada sebuah kaidah dalam usul fiqh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi jalan kesempurnaannya suatu kewajiban, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Contohnya ketika kita membahas tentang sholat, perkara yang menuju wajibnya sholat adalah wudu. Maka wudu untuk sholat fardu menjadi wajib hukumnya. Ya, maka di situ sifatnya menjadi wajib. Ya, seperti itu. Demikian juga bahasa Arab, wajib bagi setiap muslim mempelajarinya, karena kewajiban mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah wajib bagi setiap muslim. Oh iya, Ustaz. Terus yang selanjutnya, apakah kayak tersebarnya bahasa Arab itu sama juga tersebarnya agama Islam? Tentunya. Jadi memang bahasa Arab ini tidak bisa terlepas dari bahasa agama Islam. Tentunya, jadi Islam tersebar ke seluruh dunia, ya, menjadi salah satu bahasa yang banyak digunakan di dunia karena tersebarnya agama Islam tersendiri melalui dakwah, melalui para sahabat dan seterusnya, kemudian para ulama, ya. Jadi, tabi'in. Nah, karena yang menjaga agama ini adalah para ulama, ya. Para ulama, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Terus Ustaz, kalau di bahasa Arab kan kayak ada belajar kitabnya itu, kalau nggak salah namanya itu kitab Nahwu. Apa maksudnya itu Ustaz, kitab Nahwu, dan pelopornya itu siapa aja? Ya, jadi Nahwu ini disusun ya karena banyaknya kesalahan dalam pengucapan. Dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab ini melewati sekelompok kaum yang sedang latihan memanah, ya, kemudian Umar bin Khattab mengkritik, buruk sekali lemparanmu. Nah, kemudian para orang-orang yang dari kaumnya ini mengatakan,
inna qaumun muta'allimin, sesungguhnya kami orang yang terpelajar, muta'allimin. Padahal yang betul adalah inna qaumun muta'allimuna, sehingga Umar bin Khattab pun mengatakan kesalahanmu dalam mengucapkan perkataan bahasa Arab itu lebih buruk daripada kesalahanmu ketika melempar anak panah. Sehingga semenjak itu lahan atau kesalahan pengucapan terus terjadi, sehingga pada masa Ali bin Abi Thalib ya memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi pelopornya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini seorang qadhi, seorang hakim di Basrah, ya. Nah, suatu hari kejadian bahwasanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini memiliki putri. Suatu hari dia melihat langit, kemudian mengatakan kepada ayahnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ma ahsanus samai. Maksud dari putri ini adalah mengatakan betapa indahnya langit. Ya, tapi karena kesalahan harokat yang ditangkap Abul Aswad Ad-Du'ali adalah apa yang paling indah di langit. Ya, kemudian Abul Aswad menjawab, ya bintang wahai putriku, ya kan. Kemudian bukan itu wahai ayahku yang aku maksud, aku takjub dengan keindahan langit. Maka diperbaiki sama Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, ma ahsanas samaa, betapa indahnya langit. Jadi berharokat fathah, ma ahsanas samaa. Itu menjadi sebuah uslub, ya, ikhwas sekalian. Seperti kita mengungkapkan betapa besarnya kelas ini, maka ma akbaru hadzal fasla. Memang kecilnya buku ini, ma asghara hadzal kitaba. Nah, itu menjadi sebuah uslub, sebuah idiom dalam bahasa Arab. Nah, semenjak itu pula akhirnya Ali bin Abi Thalib tahu, karena kecerdasan daripada Abul Aswad Ad-Du'ali ini, memerintahkan perintahkan untuk mengarahkan hadan nahwa, arah ini, ya. Kemudian sehingga disebut dengan nahwu. Jadi nahwu itu kalau secara makna bisa berarti arah, bisa berarti sisi, ya. Itu adalah nahwu. Ya, jadi pelopornya adalah kita kenal Abul Aswad Ad-Du'ali di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oh iya. Allah. Ustaz, mau baca. Ustaz, kalau itu buku apa ya Ustaz yang di komisi Ustaz? Yang ini buku apa Ustaz? Ar-Rasmul Bayani, ya. Ya. Ini maksudnya apa Ustaz itu? Jadi ini alhamdulillah atas izin Allah bisa kita susun Ar-Rasmul Bayani, sebuah kitab dari Al-Kalam. Kita susun buku ini merupakan ringkasan daripada kitab Al-Jurumiyah, ya. Kitab Al-Jurumiyah ini kitab yang sangat fenomenal sepanjang masa. Dari waktu ke waktu para ulama salaf menggunakan Al-Jurumiyah ini sebagai buku acuan mempelajari nahwu, karena kepadatannya simpel, mewakili semua ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Ya, kita mengenal Al-Jurumiyah ini memang banyak dipelajari di pesantren Salafiyah, ya, dan juga di luar negeri itu menggunakan Al-Jurumiyah, di Saudi, di Syam, di Damaskus banyak menggunakan kitab Al-Jurumiyah karya Muhammad bin Daud As-Sonhaji, ya. Itu adalah pengarang atau mu'alif dari kitab Al-Jurumiyah. Kemudian kita rangkum, kita susun dalam bentuk sebuah bagan yang menarik, mewakili rangkuman khulasoh, sehingga mudah dipelajari bagi pembelajar bahasa Arab. Ya, karena kita bentuknya itu seperti peta seperti dia. Maka nama Ar-Rasmul Bayani sendiri adalah sebuah bagan, gambar yang menjelaskan. Gambar penjelasan, ya. Jadi lebih sifatnya itu rangkuman, dan ini saya mengambil dari berbagai banyak sumber kitab syarah dari Al-Jurumiyah, ya. Jadi Al-Jurumiyah itu sebenarnya adalah matan, kaidah pokok yang diserahkan oleh para ulama dengan berbagai macam kitab, ya. Kalau kita di pesantren Salafiyah banyak sekali syarah yang dipelajari, ada Mutamimah, ada Kaprawi, kemudian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ada juga saya lupa, banyak sekali, ya, syarah daripada kitab Al-Jurumiyah, ya. Terus Ustaz, kalau yang kan selain nahwu itu ada, kalau nggak salah namanya sorof. Itu apa bedanya nahwu sama sorof itu?
Shorof dan nahwu ada Ya. perbedaan. Kalau nahwu itu ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir kata yang dipengaruhi faktor-faktor yang masuk di dalamnya. Ya, seperti halnya pengertian daripada i'rab. Ya, taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takdiron. Jadi garis besar daripada nahwu itu mempelajari perubahan harokat akhir kata. Contoh, sebagai subjek, sebagai fa'il, maka harus berharokat dhammah. Kedudukannya sebagai rofa, ya. Contoh, Zaid makan, akala Zaidun al-khubza. Zaid makan roti, ya. Maka di situ fa'ilnya siapa? Fa'ilnya Zaid. Zaid sebagai subjek, ya. Subjek harus berharokat dhammah, rofa. Lah, maka di situ wilayah bahasan daripada nahwu. Kemudian al-khubza berharokat apa? Fathah sebagai apa? Objek atau maf'ul bih. Lah, di situ kedudukan sebagai maf'ul bih dibahas dalam ilmu nahwu. Sedangkan shorof itu ilmu tentang derivasi kata, turunan kata. Contoh, akala makan, ya. Tapi kalau makulun dimakan. Oh, dimakan. Ya. Kemudian contoh lagi kataba. Kataba menulis. Kalau kitabah tulisan. Kalau penulis katibun, ya. Dan atau kalau meja tempat menulis maktabun. Lah, akar kata yang sama dari kataba menjadi katibun, menjadi maktubun itu merupakan ilmu dalam wilayah bahasan bahasa Arab. Ilmu tentang turunan kata. Jadi luasnya ilmu bahasa Arab itu sangat luar biasa luasnya. Pernah saya ikut mengikuti sebuah seminar secara online, ya, bahwa jumlah kosakata dalam bahasa Arab itu 3 kali lipat dari jumlah kosakata dalam bahasa Inggris. Begitu kayanya bahasa Arab. Berarti sangat banyak sekali. Banyak sekali. Contoh yang sederhana yang sangat paling terlihat adalah jumlah kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa kita 6. Dalam bahasa Arab 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, dan seterusnya. Itu menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Ingat, kekayaan ini, kewajiban ini, fardhu kifayah ini menjadi sebuah keutamaan bagi para pembelajarnya. Karena belajar bahasa Arab itu seperti halnya kita belajar sebuah program atau membuat program di mana yang bisa kita aplikasikan untuk banyak kebutuhan. Ya, dan tentunya belajar membuat program ini akan lebih sulit daripada hanya menggunakan program. Ya. Tapi sekali keinstal atau sekali kita bisa menemukan cara menikmati keindahan belajar bahasa Arab, akan banyak hal yang bisa kita nikmati dari keunggulan bahasa Arab. Terus Ustaz, kalau dari program ini, ya, program Al-Kalam. Kalau Al-Kalam secara definisi dalam Al-Jurumiyah gimana, Ustaz? Maksudnya dalam Al-Jurumiyah? Maksudnya yang kayak kalau nggak salah saya ingat itu Al-Kalam sama dengan huwa lafdu yang lanjutnya. Oh iya. Jadi tentang Al-Kalam, ya. Definisinya. Jadi bab pertama dari kitab Al-Jurumiyah, ya, itu adalah Al-Kalam. Al-Kalam itu dalam sebuah kaidah Al-Jurumiyah, Al-Kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wadai. Jadi syarat bahwasanya kalam dikatakan ucapan atau tulisan itu berfaedah atau bisa dipahami, itu memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah al-murakkabu, ya, al-kalamu huwa al-lafdu, terdiri dari lafaz. Lafaz ini harus yatadammanu min hurufil hijaiyah, terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau bukan huruf hijaiyah seperti bahasa Indonesia, itu bukan kalam. Ya. Atau tidak berupa lafaz tapi berupa anggukan kepala. Nah, itu bukan kalam menurut ahli ilmu nahwu, bukan ahli bahasa loh, ya. Jadi ada 2 cara pandangnya, ada yang ahli nahwu, ada yang ahli bahasa, ya. Kemudian juga seperti suara trompet, suara apa, ya, musik, itu juga bukan kalam karena tidak terdiri dari lafaz, ya.
Bahkan ucapan daripada burung beo yang bisa mengucapkan karena dia sendiri nggak memahami, itu bukan kalam menurut ulama ilmu nahwu. Ya, kemudian syarat yang kedua, al-lafdhu al-murakabu, tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi minimal itu harus terdiri dari dua kata. Contohnya koma zaidun, Zaid telah berdiri. Maka di sini sudah ada kata kerja, sudah ada subjek. Nah, di sini sudah dipahami akhirnya bahwa Zaid telah berdiri, sebuah informasi. Maka di sini sebuah bisa dikatakan kalam. Kalam itu kalau dalam bahasa fikih nahwu yang lain disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat yang bisa memberikan faidah. Ya, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga setelah al-murakabu al-mufidu, yang bisa memberikan faidah. Artinya bisa dipahami. Ada dua kata yang belum bisa dipahami. Contohnya kalimat kalau dalam bahasa Inggris conditional tense. Conditional tense jika, ya. Nah, contohnya if, ya, harus ada. Kalau ada jika harus ada maka. Iya, kalau jika. Nah, contohnya jika saya duduk itu in jalastu, jika saya duduk itu secara lafadz terdiri dari dua kata atau lebih, tapi belum termasuk kalam karena belum bisa dipahami, belum ada jawaban. Karena ada syarat harus ada jawab. Jika harus ada maka. Jika saya duduk, maka Aldi duduk. Nah, di situ baru sudah kalam, ada makanya. Iya. Ada apa? Ada alasannya, ada jika ada makanya. Betul. Jadi mufid itu jadi pendengar tidak menunggu suatu ucapan berikutnya. Nah, contoh lagi yang dua kata tapi belum termasuk kalam, itu adalah susunan kalimat majmu'. Dua kata yang membentuk satu makna. Contoh, pintu kelas, babul fasli. Kenapa dengan pintu kelas? Ya kan? Masih satu kata. Ya, atau Abdullah, hamba Allah. Kenapa dengan hamba Allah? Abdullahi karimun. Hamba Allah itu mulia. Nah, maka di situ baru sudah kalam. Karena ada mubtada, ada khobar, ada yang diterangkan, ada yang menerangkan kalau dalam bahasa kita. Kemudian yang terakhir adalah bil wad'i, dilakukan dengan sengaja. Orang yang tertidur kemudian ngelindur, ya, itu menurut pendapat ulama belum termasuk kalam. Ya. Kemudian juga ada ulama yang berpendapat bil wad'i di sini bahwasanya harus mencakup dari bahasa Arab, terdiri dari bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, itu belum termasuk kalam. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menurut ahli ilmu nahwu, ya tidak bisa kita telusuri kata per kata karena bukan kalam. Ya, definisi ini merupakan definisi menurut ahli nahwu atau ahli nuhat, ya, para ahli nahwu. Ya, seperti itu, Aldi. Kemudian saya tekankan di sini, ya, saya tambahkan bahwasanya apa sih kemampuan bahasa Arab ini yang harus kita capai agar lebih efektif, ya. Jadi program bahasa Arab yang perlu kita tingkatkan dari kenapa kita belajar bahasa Arab ada beberapa aspek, ya. Yang pertama itu adalah kemampuan membaca, ya, membaca kitab tanpa harokat. Nah, ini harus dilatih, ya. Tentunya perlu perangkat ilmu nahwu dan shorof, ya. Qiraah, ya. Kemudian kedua adalah kitabah. Kitabah adalah menulis, ya, menulis, al-insa, jadi mengarang. Nah, ini juga perlu kemampuan ilmu nahwu dan shorof. Kemudian at-takallum, berbicara, at-ta'bir, kemampuan mengungkapkan atau berbicara dengan bahasa Arab. Ini juga perlu latihan, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang keempat apa? Yang kitabah, qiraah, takalam, insaiyah, ya. Insaiyah itu minimal adalah 3, ya, 3 kemampuan itu yang harus kita latih dari bahasa Arab. Oh, iya.
Ustadz, terima kasih untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan untuk Ustadz. Ustadz, apakah ada kata mutiara untuk video podcast kali ini? Belajar bahasa Arab itu seperti halnya kita bermain puzzle, ya, di mana kita akan belum bisa merasakan keindahan dari bahasa Arab kalau kita belum bisa terangkai secara penuh dari puzzle yang kita mainkan. Kita masih belajar sepotong demi sepotong, ya. Akan terasa indah ketika kita sudah bisa merangkai, membentuk sebuah keindahan dari sebuah gambar yang akhirnya kalau kita analogikan dengan bahasa Arab bisa kita aplikasikan dengan memahami Al-Quran. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita mendapatkan hidayah sehingga kita mudah seolah-olah diingatkan oleh Allah, ya. Ketika bangun subuh tiba-tiba ada tilawah dari masjid, ayat-ayat Al-Quran yang kita ternyata alhamdulillah atas izin Allah kita memahami ayat itu sehingga masuk ke dalam hati kita menjadi sebuah hidayah. Nah, kan banyak ya sekarang ulama-ulama seperti Syekh Al-Mansur As-Salimi itu dakwanya melalui ayat-ayat Al-Quran dan sangat indah sekali. Dan jujur saya pribadi itu sangat mendapatkan hidayah juga dari tilawah-tilawah yang indah seperti Syekh Mansur As-Salimi. Seperti itu aja, Aldi. Oh iya, syukron Ustadz untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan untuk terakhirnya saya Aldebaran, dan insya Allah bisa ketemu lagi di podcast Al-Kalam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.